Bupati Aceh Besar Mawardi Ali membuka rapat evaluasi ketercapaian indikator rancangan pembangunan jangka menengah kabupaten atau RPJMK tahun 2017-2022 di Janto Panorama Park, Kecamatan Kota Janto pada Kamis 16 Desember 2021. Kegiatan tersebut dihadiri Sekdakap Aceh Besar, Dr. Andes Sulaimi MSI, dan para kepala OPD sekabupaten Aceh Besar. Melalui rapat evaluasi ketercapaian indikator RPJMK tahun 2017-2022, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali mengharapkan dapat memberikan gambaran terhadap capaian pelaksanaan pembangunan daerah di lingkungan Pemkab Aceh Besar. Bupati menegaskan optimalisasi sasaran pembangunan yang belum tercapai harus direncanakan rumusan program dan kegiatan alternatif sesuai dengan visi dan misi Pemkab Aceh Besar. Evaluasi pembangunan daerah itu bertujuan untuk melihat konsistensi rencana kerja OPD terhadap program kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, dan keberlanjutan di tahun berikutnya. Sebagai program dan kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai syariat Islam. Kita melaksanakan rapat evaluasi terhadap ketercapaian kinerja RPJM 2022-2024. Nah, secara makro dengan data-data yang ada di BPS, capaian-capaian yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar itu sudah ada yang malah mencapai melampaui daripada RPJM yang kita targetkan. Salah satunya adalah IPM. Kemarin kemiskinan kita turun drastis, pertumbuhan ekonominya. Nah, ada beberapa indikator yang masih terkendala dan ini perlu saya sampaikan kepada OPD, nanti akan dibuat sebuah laporan yang jelas, yang bagus. Kalau ada kendala, sampaikan kendala. Salah satunya kendala memang kita sudah 2 tahun ini energi dan anggaran kita banyak terfokus kepada untuk penanganan pandemi. Ya, jadi ini salah satu kendalanya. Tapi walaupun demikian, nah capaian yang sudah dicapai itu apa? Sehingga inilah yang menjadi pertanggungjawaban publik ya terhadap kepercayaan publik terhadap Mawardi Walid Husaini pada Pilkada 2017 bahwa kita sudah lakukan seperti ini. Dan ini kita lakukan setiap tahun kita evaluasi. Kalau ada kendala-kendalanya apa dan sebagainya. Dan insya Allah juga nanti 5 tahun kita akan berikan pertanggungjawaban kepada publik, kepada pemerintah pusat melalui DPRK ya terhadap pertanggungjawaban 5 tahun terhadap pemerintahan Mawardi Ali dan Walid Husaini. Bupati minta semua OPD dapat menjadi peserta aktif dalam kegiatan tersebut untuk mengevaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh instansi masing-masing. Kepala Bapeda Aceh Besar Rahmawati melaporkan rapat evaluasi ketercapaian indikator RPJMK tahun 2017-2022 tersebut direncanakan berlangsung selama 2 hari dan diikuti para kepala OPD se-Aceh Besar. Kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi konsistensi ketercapaian indikator pembangunan sesuai RPJMK Aceh Besar periode 2017-2022 yang telah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemkab Aceh Besar. Ya, tujuan daripada pelaksanaan rapat evaluasi rencana pembangunan daerah untuk tahun 2021 ini adalah yang pertama, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita ingin melihat sejauh mana konsistensi ya antara perencanaan dengan pelaksanaan di OPD. Kemudian yang kedua, evaluasi ini juga nanti akan menjadi acuan di dalam kita menyusun dokumen perencanaan transisi untuk tahun 2023-2024. Karena RPJM kita akan berakhir sesuai dengan periode Bupati, yaitu 2017-2022. Maka untuk 2023 itu akan ada nanti dokumen perencanaan yang baru, mungkin namanya kita sedang menunggu regulasi dari kementerian. Maka ini akan evaluasi kita ini akan menjadi salah satu acuan dalam kita nanti menyusun dokumen 2023-2024. Kemudian juga dokumen ini juga akan kita jadikan sebuah dokumen untuk 5 tahun masa jabatan Bupati, maka evaluasi 2021 itu juga akan menjadi salah satu yang akan menjadi acuan kita dalam menyusun pertanggungjawaban 5 tahun Bupati yang sudah dituangkan di dalam visi misi Bupati 2017-2022.
Rahmawati menambahkan melalui rapat evaluasi ini, setiap OPD memiliki pemahaman tentang mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta capaian realisasi program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD, sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam rencana strategis OPD. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.